membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat, yaitu 30 hajat dikabulkan di dunia dan sisanya di akhirat. Itu artinya Allah akan memudahkan dan mengabulkan permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Laskar Sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di channel Laskar Sholawat. Kali ini kita akan membahas tentang jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW yang diwujudkan dengan membaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jaminan tersebut di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang kamu meminta ampun. Dahulu orang-orang kafir Quraisy sering meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diturunkan azab kepada mereka untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Namun Allah tidak mengazab mereka karena Nabi di antara mereka. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengetahui adanya wahyu tersebut, mereka malah semakin menjadi kedurhakaannya. Karena menurut mereka, jika ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesuai dengan bunyi ayat Al-Quran, mereka tidak akan diazab oleh Allah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy terus saja mendapat kebencian kepada Nabi SAW. Sepeninggal beliau, jaminan keamanan tersebut tinggal satu, yaitu istighfar. Disinilah orang-orang kafir Quraisy merasakan azab yang dijanjikan kepada mereka. Lalu kepada orang-orang yang beriman, yang mengamalkan ajarannya, dua jaminan keamanan itu, karena orang beriman tahu sosok Nabi Muhammad SAW akan selalu hidup di hati mereka dalam wujud cinta di hati beliau. Kecintaan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk mengamalkan terhadap ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu yang menjadi jaminan keamanan sesungguhnya dari siksa dunia maupun akhirat. Selain dengan mengamalkan ajarannya, kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dapat diwujudkan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Sebagaimana diketahui banyak riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca sholawat. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Qasail Al-Ummah halaman 248 menyebutkan setidaknya ada 39 keutamaan membaca sholawat. Akan tetapi saya akan memberikan 3 keutamaan yang paling masyhur di antara sekian banyak keutamaan membaca sholawat. Yang pertama adalah sebagai penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, bacalah sholawat atasku, karena sesungguhnya sholawat atasku membersihkan dosa-dosa, dan mintalah kepada Allah wasilah. Lalu para sahabat bertanya, apakah wasilah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, derajat paling tinggi di surga yang hanya seorang saja yang akan memperolehnya, dan aku berharap semoga akulah yang memperolehnya. Kenapa Rasulullah meminta wasilah? Untuk ditempatkan di surga paling tinggi derajatnya, sedangkan beliau sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Tentu permintaan Nabi Muhammad bukanlah tanpa alasan, karena permintaan tersebut tidak lain hanyalah untuk keselamatan umatnya. Dengan menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita lebih mudah mendapatkan jaminan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pengabul segala hajat dunia dan akhirat. Di dalam kitab Minhatul Abid disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat, yaitu 30 hajat dikabulkan di dunia dan sisanya di akhirat. Itu artinya Allah akan memudahkan dan mengabulkan permintaan hambanya yang rajin membaca sholawat. Yang ketiga adalah dicukupkan oleh Allah. Siapapun orangnya pasti menginginkan
hidupnya berkecukupan, karena dengan hidup berkecukupan, insya Allah apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Dan salah satu jaminan Allah bagi hambanya yang rajin membaca sholawat adalah Allah akan mencukupkan segala hajat yang kita butuhkan di dunia, misalnya di dalam hal rezeki, kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagi saudara yang hidupnya ingin dicukupkan oleh Allah, maka selain berdoa, sebaiknya berzikir dahulu, kemudian dilanjutkan membaca sholawat, barulah berdoa untuk meminta sesuatu kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad